yang sini masih banyak, santai. Mana arah saya ketemu Ban Reban? Arah saya ketemu Nasatim. Setelah sambil gitu resah ya. Atau pun si marah. Bro, tak buka korek. Konde 02 kita. Suara kita. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, tadi ada video. Kita tahu orang yang membagi uang kepada para santri itu adalah Gus Miftah. Nama lengkapnya adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Dia adalah pemimpin pondok pesantren Ora Aji dari Sleman, Yogyakarta. Awalnya saya agak tertarik dengan ulama muda ini, ustadz muda ini, karena cukup nyeleneh dan banyak memberikan pencerahan-pencerahan yang anti mainstream. Itu yang membuat saya menggemari Gus Miftah ini. Kemudian pada perhelatan Pilpres tahun 2024 ini, dia mendukung Prabowo dan Gibran. Itu tidak ada masalah, itu hak pribadi dari Gus Miftah. Saya tidak berkehendak untuk mencaci karena itu adalah hak demokrasi dari seorang untuk mendukung siapa. Namun kalau lihat video tadi, saya berharap ini hanya sekedar ulama yang sedang berbagi rezeki kepada santrinya. Tapi manakala kita lihat di belakangnya ada teriakan Prabowo, terus ada kaos Prabowo ditunjukkan, saya melihat bahwa ini Gus Miftah ini seolah-olah telah merendahkan diri sendiri. Sangat pragmatis sekali. Mungkin bisa dikatakan ini adalah money politik, mungkin ya. Tapi Gus Miftah bukan caleg, bukan calon presiden atau wakil presiden. Dia mungkin hanya tim ses dari Pak Prabowo Subianto. Saya tidak tahu besaran uangnya berapa dan dari mana uang itu dan dalam rangka apa dia membagi-bagikan. Tapi manakala video itu sudah tersebar dalam konteks bahwa seorang Miftah adalah tim ses dari Prabowo Gibran, ini bisa dimaknai berbeda. Keulamaan seorang Gus Miftah akhirnya anjlok karena pola tingkah yang ditunjukkan yang seharusnya tidak dilakukan untuk level seorang ustadz atau ulama. Ini yang saya sesalkan sebetulnya, bahwa seharusnya para ulama itu kalau mendukung dengan cara yang elegan, bukan menjadi juru kampanye karena sangat partisan sekali. Ulama itu harus general, harus inklusif. Ulama tidak boleh partisan dan tidak boleh eksklusif. Ini yang terjadi dengan Gus Miftah. Kebesaran nama seorang Miftah yang di mata saya kemarin cukup besar, akhirnya anjlok karena perilaku yang dilakukan oleh Gus Miftah sendiri. Meskipun kita tidak tahu maknanya apa, dalam rangka apa, tujuannya apa, uang dari mana. Tapi manakala dalam konteks Pilpres begini, Gus Miftah mendukung Prabowo Gibran dan di belakang Gus Miftah ada orang yang mengacung-acungkan kaos Prabowo Gibran, meneriakkan Prabowo Gibran, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa seolah-olah Gus Miftah ini sedang melaksanakan tugas sebagai tim ses dari Prabowo Gibran. Jadi akan mempertaruhkan keulamaan seorang Miftah kalau menurut saya. Sangat disayangkan sekali gitu. Padahal kontestasi Pilpres ini kan hanya 5 tahun sekali. Setelah
14 Februari atau mungkin setelah tanggal 26 Juni semua selesai dan para ulama ini, para ustadz ini harusnya kembali ke masyarakat untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Tapi kalau dengan cara ada rekam jejak partisan seperti ini pasti akan mengurangi bobot dan kualitas pencerahan yang diberikan oleh Gus Miftah. Ini opini saya, karena saya berhak memberikan opini. Saya tidak menuduh Gus Miftah melakukan money politik atau apa, tapi kesan yang dimaknai oleh publik itu bisa jadi seperti itu. Karena di setiap kesempatan Gus Miftah ini selalu meneriakkan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Dalam satu sisi dukungan Miftah terhadap Prabowo Gibran itu sah-sah saja. Tapi manakala dia ada video membagi-bagikan uang, kemudian di belakangnya ada gambar Prabowo Gibran, ini tidak bisa kita diam saja dan melihat bahwa ini seolah-olah Gus Miftah sedang berbagi rezeki dari uang pribadi. Masyarakat tidak akan yakin. Ini adalah uang politik, itu yang dimaknai masyarakat. Dan kalau itu dilakukan oleh tokoh agama, bagi saya yang bersangkutan sedang mendegradasikan diri sendiri, merendahkan diri sendiri. Ini yang terjadi. Saya berharap tokoh-tokoh agama apapun tidak melakukan hal seperti ini agar masyarakat tetap mendapatkan pencerahan dari tokoh agama atau ulama yang bukan partisan. Sehingga ulama atau tokoh agama apapun yang kita anggap sebagai sang pencerah dan pemandu dalam kehidupan sosial kita ini tetap bisa kita percaya. Bukan orang yang partisan yang terkesan bermain politik dengan menggunakan jubah-jubah agama. Ini menurut saya yang saya harus kritisi dari tingkah laku Miftah ini. Ini hanya sekedar opini saya, ya sebagai orang yang pernah mengagumi Miftah, sekarang saya harus menyampaikan apa adanya bahwa kekaguman saya luntur sudah dengan video yang saya lihat tadi dan beberapa sikap-sikap Miftah yang terkesan meninggalkan level keulamaannya yang luar biasa menjadi orang yang partisan seperti tim ses biasa. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi S. Kamri.